Bagaimana nasibnya jika para peminjam uang di aplikasi pinjol Julo ini mengalami yang namanya telat bayar ataupun bahkan sekaligus galbay ya, gagal bayar karena tidak ada uang untuk membayar ya sisa tagihan cicilan di aplikasi Julo. Ya, aplikasi Julo sendiri ini adalah aplikasi pinjaman online yang resmi ya ataupun legal, berizin dan diawasi oleh OJK dan juga AFVI, yaitu Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Ya tentunya kalau misalnya kita galbay ataupun gagal bayar, baik itu yang resmi ataupun tidak resmi ya, yang legal ataupun yang ilegal, ya tetap membuat khawatir ketika kedatangan yang namanya DC lapangan ataupun yang nagih ke kita ya. Apakah mereka akan datang ke rumah atau seperti apa? Ya, kenapa banyak orang yang melakukan pinjaman di aplikasi Julo? Karena di sini limit pinjamannya itu juga besar ya, sampai dari 50 juta rupiah dan bahkan sini tenornya juga ada yang 3 bulan, bahkan maksimal sampai 12 bulan. Tentunya ketika kita melakukan pinjaman di aplikasi pinjol Julo ini juga tergantung limit ya yang kita dapatkan, limit kreditnya itu berapa. Dan tentunya di sini yang membuat orang lebih memilih Julo kebanyakan itu selain dari bunganya ini kecil, teman-teman ya. Ya seperti yang kita lihat ya di sini, di Julo sendiri pinjaman bunganya itu rendah dari 0,1% per harinya sehingga banyak orang yang memilih pinjam uang di aplikasi Julo. Selain tenornya juga di sini maksimal bisa nyampe 12 bulan dan bunganya juga di sini relatif kecil. Ya tentunya meskipun bunganya kecil ya, kalau misalnya gagal bayar ya gagal bayar aja. Dan tentunya di sini juga kita lihat dulu aplikasi Julo juga di sini bisa cicilan tanpa kartu kredit ya. Jadi banyak sekali orang yang bayar listrik, bayar token pulsa ya, pulsa listrik itu tuh pakai Julo dulu kayak gitu. Namun tentunya kalau misalnya kita gagal bayar apakah akan didatangi DC lapangan ke rumah atau tidak? Ya, jadi beberapa orang ada juga yang mengalami ya di aplikasi pinjol Julo ini yang telat bayar. Ada yang ditagihnya itu baru 4 bulan, ada juga bahkan yang 6 bulan tidak ditagih-tagih. Ya, tentunya itu tergantung dari uang yang kita pinjam ya. Kalau misalnya di atas 5 juta, biasanya para DC lapangan ini akan turun ya, ataupun datang ke rumah-rumah si orang-orang yang meminjam yang gagal bayar tersebut. Ya tentunya ketika mereka sebelum datang ke rumah juga, pastinya akan ada yang namanya SMS ataupun telepon ya, teror telepon terlebih dahulu. Lalu setelah itu biasanya akan ada yang namanya surat ya, surat peringatan bahwasanya kita sudah memiliki tagihan yang semakin membesar dendanya ya. Karena kalau misalnya kita gagal bayar, dibiarin, itu dendanya akan terus berjalan. Ada juga yang ngakalinnya kayak gitu ya, para DC ini ataupun perusahaan pinjol ini mendiamkan dulu ya. Mungkin kita kira galbay tidak ditagih ke rumah ya, udah 6 bulan, udah 8 bulan, tahu-tahu nanti kalau sudah bunganya membengkak itu biasanya mereka akan datang. Nah, maka dari itulah kita juga tidak bisa ini ya, tidak bisa sembarangan. Nanti selain dari slik OJK, skor kreditnya juga jelek ya. Itu tentunya kita juga akan lebih berat lagi untuk melakukan pembayaran. Nah, maka dari itu baik yang resmi ataupun tidak, yaitu tentunya ada resikonya masing-masing ketika kita melakukan pinjaman. Nah, tentunya untuk daerah-daerah kota-kota besar seperti Jakarta, ya Bogor gitu ya, Bandung, itu orang-orang yang melakukan pinjaman di aplikasi Julo yang dekat daerah kota-kota besar biasanya mereka akan didatangi oleh DC lapangan. Tapi tidak semua ya DC lapangan ini diturunkan di kota-kota besar. Jadi ada juga yang di kota-kota besar itu yang memiliki pinjaman tapi tidak didatangi ke rumah. Ya, itu tergantung ya, dipengaruhi oleh jumlah pinjamannya itu besar atau kecilnya. Kemudian juga dari jumlah si DC lapangan ini juga kan terbatas ya, sehingga yang melakukan pinjaman juga kan itu ribuan ya, bukan ratusan orang, sehingga si DC lapangan ini juga sibuk menagih ke yang lebih besar terlebih dahulu. Nah, maka dari itulah ketika misalnya nanti mepet gitu ya, mepet, ya ditemui aja, dibicarakan baik-baik. Jadi nggak perlu lari kalau misalnya sudah kepepet kayak gitu. Dan tentunya beberapa aplikasi pinjaman online juga ada yang biasanya meminta informasi
rekening bank ya, sehingga ketika kita punya uang di bank itu biasanya akan berkurang ya tanpa sepengetahuan, itu dikarenakan kalian tadinya di pendaftarannya mengizinkan aplikasi pinjol tersebut itu data bank kita itu dimasukkan ke dalam datanya. Nah, maka dari itulah ketika pinjaman aplikasi juga itu harus diperhatikan ya, apakah ada yang meminta data akun bank kita, sehingga kita nanti kalau misalnya kita tidak membayar pun biasanya saldo di bank itu berkurang karena tadinya didaftarkan ya. Data-data bank kita itu ya didaftarkan ke si pinjol. Biasanya sih pinjol-pinjol ilegal ya kayak gitu, tapi kalau yang pinjol resmi saya rasa tidak. Jadi intinya kesimpulannya untuk aplikasi Culo ini biasanya yang didatangi adalah yang dekat-dekat kota besar, kemudian juga yang dari ini ya, jumlah pinjamannya itu udah nyampe 4 juta ke atas ataupun 5 juta ke atas, itu biasanya mereka akan didatangi oleh si aplikasi pinjaman online tersebut, kayak gitu ya teman-teman ya. Tapi tentunya setiap DC lapangan yang diturunkan juga ada yang baik ada enggak, yang tergantung kita ketika menanggapi mereka, menerima mereka ketika mereka datang. Kadang-kadang ada yang ke kantor ataupun ke tempat kerja kita, ada juga yang ke rumah langsung. Tapi itu gak bakal masalah ya kalau misalnya kita jujur, gak ada. Itu biasanya mereka akan memberikan keringanan, bahkan kadang-kadang bunganya itu ataupun dendanya ya, maksudnya dendanya itu akan dikurangi teman-teman. Intinya tergantung dari daerah kita itu berada di kota besar dan juga apakah DC-DC lapangan itu ada ya di daerah kalian, dan juga tentunya dari jumlah pinjaman besar kecilnya itu mempengaruhi kedatangan DC.